Kalau kita lagi membahas sejarah politik dan ekonomi yang ada di Indonesia, ada satu nama yang menurut gue selalu muncul dan identik banget sama era Orde Baru, yaitu keluarga Cendana. Asal-muasal nama keluarga Cendana ini bisa muncul itu karena keluarga Presiden Soeharto tinggal di Jalan Cendana nomor 8, Menteng, Jakarta Pusat. Sekilasnya emang gak ada yang aneh ya, karena itu cuma nama jalan biasa doang dan gak ada yang spesial gitu. Tapi karena orang zaman dulu gak berani buat asal sebut nama presiden, jadinya mereka cari aman dengan manggil keluarga Cendana, dan kebiasaan ini ke bawah sampai sekarang. Apalagi kan sebagian orang itu ada yang bilang kalau gaya pemerintahan di zaman Soeharto itu diktator. Jadi udah gak heran lagi nih kalau keluarga Cendana ini punya power yang besar banget di hampir semua sektor. Entah itu di ekonomi, politik, atau media sekalipun. Satu nyata sih lu bisa lihat dari bisnis yang dimiliki sama Mbak Tutut Soeharto. Ada di bidang pembangunan tol, konstruksi, energi listrik. Bahkan masih banyak banget bisnis lainnya yang ngebuat kekayaan Tutut Soeharto ini sampai sekitar 9 triliun rupiah. Dan itu baru bisnis yang dipunya sama Mbak Tutut doang loh, belum anak-anak yang lainnya. Karena seperti yang kita tahu kalau Pak Soeharto itu punya 6 anak, dan setiap anak itu masing-masing punya bisnis yang menggurita. Omset bisnis mereka sih jangan ditanya lagi ya, mungkin bisa sampai triliunan di tahun 90-an, dan itu nominal yang besar banget buat di tahun segitu. Makanya hal ini pernah ngebuat Soeharto ini jadi orang terkaya di dunia, karena lu bayangin aja nih, di tahun 98 pas lagi krisis moneter aja, keluarga Soeharto tuh punya kekayaan sampai lebih dari 30 miliar US dollar. Gimana sekarang ya kan? Gue yakin banget pasti harta mereka tuh jauh lebih banyak dibandingkan yang dulu. Apalagi mereka ini kan punya koneksi ya sama 9 naga. Jadinya udah kayak simbiosis mutualisme. Keluarga Cendananya dapat dukungan finansial, sementara 9 naga ini dapat proyek yang besar dari pemerintah sampai sekarang. Masa jauh-jauh deh, IKN yang lagi digarap sama pemerintah sekarang aja, itu sebagian besar investornya dari 9 naga. Dan keputusan mereka lakuin pasti selalu berpatokan dari keluarga Cendana. Pastinya kan ini jadi pertanyaan ya, sebenarnya sejauh apa sih kekuasaan keluarga Cendana ini sampai bisa gerakin ekonomi di Indonesia? Nah makanya di video kali ini gue mau bahas seberapa kuat keluarga Cendana. So, disimak sampai habis. Walaupun masa kepresidenan Soeharto udah berakhir, nyatanya kekuatan keluarga Cendana ini nggak berkurang sampai sekarang. Hal ini bisa terjadi karena mereka sendiri masih punya koneksi bagus dengan pengusaha-pengusaha yang lainnya. Contohnya lu bisa lihat perusahaan besar yang ada di Indonesia, pasti hubungan mereka tuh nggak jauh-jauh dari keluarga Cendana. Entah itu di rootnya, petinggi-petingginya, ataupun orang kepercayaan Pak Harto sendiri kayak Sudono Salim yang punya perusahaan Salim Group. Perusahaan ini tuh dulunya bisa berkembang karena Sudono Salim ini dekat sama Presiden Soeharto, dan mereka berdua tuh buat sebuah timbal balik. Soeharto ngelindungin Sudono buat mastiin bisnisnya lancar dengan ngizinin monopoli, dan timbal baliknya adalah Sudono ini harus ngalirin dana ke Presiden Soeharto, keluarganya, dan beberapa jenderal saat itu. Ini menurut Richard Borsuk dan Nani Cheng. Jadi sekarang lu bisa lihat, bisnisnya Salim Group ini udah hampir menguasai semua sektor. Bahkan di kehidupan sehari-hari aja, lu pasti sering nemuin produknya mereka, kayak Indofood, Indomaret, BCA, Sinarmas, dan masih ada puluhan bisnis yang lainnya. Gue sendiri sih nggak bisa bayangin ya, udah berapa ratus orang kaya yang dibantu sama Pak Harto selama 32 tahun kepemimpinan dia. Karena bisa jadi orang yang masuk Forbes Indonesia sekarang, itu dulu dapat keuntungan dari pemerintahan Soeharto. Dan setahu gua, bisnis yang selama ini punya hubungan sama keluarga Cendana, itu benar-benar dijagain sama presiden di era siapapun. Karena balik lagi, uang mereka tuh banyak banget, makanya semua orang itu bisa tunduk sama mereka. Lagi juga hitungannya sih nekat banget kalau misalnya ada orang yang niat buat ngancurin bisnis keluarga Cendana. Karena gue bisa bilang hampir mustahil lah buat mereka itu dikalahin. Bahkan ya, dulu kan sempat beredar rumor kalau mereka ini ikut sponsorin calon buat pilpres. Dan kalau sampai itu beneran terjadi, menurut gue power mereka ini bakalan jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Walaupun ini belum sepenuhnya valid ya. Apalagi fokus presiden sekarang ini kan lebih ke IKN. Nah, kalau memang keluarga Cendana ini beneran dekat sama pemerintah sekarang, otomatis proyek-proyek yang lagi digarap di sana itu nggak jauh-jauh dari keluarga Cendana, atau nggak dari 9 naga yang jadi tangan kanan mereka selama ini. Hal lain yang bisa bikin keluarga Cendana ini punya power yang besar, itu adalah karena mereka terlanjur punya fondasi hierarki yang kuat, sampai-sampai Cendana itu dikenal dengan keluarga yang kebal dengan hukum. Satunya lu bisa lihat ya, Tommy Soeharto. Dia ini pernah terlibat dalam banyak kasus hukum di Indonesia, mulai dari terima suap, bisnis ilegal senjata api, sampai kabur buat menghindar dari hukuman. Ditambah lagi, semasa mudanya itu dia dikenal sebagai penggemar klub malam dan juga judi kasino. Dan nominal pun gak main-main loh, bisa sampai 1 juta US dollar buat 1 kali putaran. Tapi perlu diingat, seorang Soeharto itu gak bakal ngebiarin hal kayak gini terjadi. Apalagi kalau satu anaknya kesandung kasus hukum dan nama baiknya tercemar, udah pasti Pak Harto tuh langsung memperbaiki nama baik anaknya dengan privilege kekuasaan yang dia punya, supaya ya usaha mereka itu bisa terus eksis sampai kapanpun. Makanya Soeharto tuh butuh waktu puluhan tahun untuk buat skema kayak gini, supaya dia bisa jaga anak cucunya dari kepailitan, serangan kompetitor, ataupun usaha balas dendam oleh musuh politiknya.
Terus juga nih ya, keluarga Cendana itu juga dikenal karena privilege mereka yaitu kebal terhadap media. Soalnya dari Soeharto masih menjabat sampai masanya dia berakhir, itu bener-bener gak ada satupun media yang berani gali informasi lebih dalam tentang keluarga Cendana ini. Entah itu dana perusahaan mereka ngalir kemana, aktivitas apa yang udah mereka lakuin, atau mungkin perbuatan sisi gelap mereka selama ini. Jadinya keluarga Cendana tuh bener-bener tertutup banget. Beda mungkin sama keluarganya Jokowi, yang mana media tuh berani buat ulik keluarga mereka. Bahkan masyarakat bisa bebas kritik habis-habisan apa aja yang dilakuin sama keluarganya. Entah itu dikomenin bisnisnya Kaisang, Gibran, atau mungkin pekerjaan Pak Jokowi sekalipun. Kalau pas zaman Pak Soeharto sih lu udah pasti tahu ya, ribuan orang itu hilang dan gak balik lagi sampai saat ini. Karena aktivitas mereka tuh bener-bener gak mau diganggu. Apalagi kan keluarga Cendana ini punya banyak perusahaan yang valuasinya udah sampai triliunan ya. Dan mereka punya anak usaha yang super banyak sampai gue sendiri pun bingung nyebutinnya gimana. Makanya mereka tuh gak bakalan mau kalau rahasia bisnisnya itu kecium sama siapapun. Kecuali ada orang yang bisa diajak kong kali kong, ataupun bisa kasih timbal balik kekayaan buat keluarga Soeharto ini. Makanya mereka itu juga tebar kekayaan mereka lewat investasi perusahaan-perusahaan konglomerat di Indonesia. Dari video yang udah gue bahas tadi, keluarga Cendana ini tuh secara nggak langsung nunjukin kalau lu punya jabatan di Indonesia dan punya kekayaan yang gak ada habisnya, lu bisa berkuasa lebih lama dibandingkan kekuasaan politik itu sendiri. Bahkan mau kekayaan yang lu punya itu turun sampai ke anak cucu, gue yakin mereka masih tetap bisa berkuasa. Karena mereka punya kekuatan yang mungkin udah disiapin sedemikian rupa dan mirip-mirip kayak sebuah dinasti. Makanya kalau sebagian dari lu bilang bahwa presiden sekarang itu ngelakuin dinasti, menurut gue dari dulu tuh sebenarnya kita hidup di Indonesia di bawah dinasti juga. Karena ya lu bisa lihat tadi, mau itu Tommy Soeharto, Mbak Tutut, ataupun kroni-kroninya Soeharto, itu selama ini sering dapat kontrak bisnis dan posisi penting di pemerintahan. Karena memang mereka tuh dekat sama presiden. Gampangnya sih kroni Cendana tuh udah kayak lalat lah. Gak mandang makanannya bagus atau enggak, asalkan mereka bisa nempel sana-sini kayak nempelin pemimpin yang lagi berkuasa. Nah, tapi di sisi lain, lu tuh harus lihat kalau keluarga Cendana tuh gak semata-mata cuma manfaatin privilege yang dikasih sama Soeharto doang. Karena menurut gua, mereka tuh punya strategi bisnis yang cerdas dan juga selalu cari cara supaya bisa dapat koneksi yang bagus dengan semua pihak. Dan itu terbukti, mereka dekat sama swasta maupun juga sama pemerintah. Jadinya usaha mereka tuh tetap bertahan, bahkan bisa berkembang walaupun pejabat dan pebisnis di Indonesia ini selalu punya eranya sendiri. Nah, ditambah lagi, harta yang mereka punya itu triliunan, dan gak gampang gitu buat pertahanin harta sebesar itu. Ya coba aja deh, lu dikasih duit triliunan secara mendadak, terus duitnya lu puterin entah di bisnis ataupun investasi. Gue yakin belum tentu semua orang itu bisa bertahan kekayaan sebesar itu sampai ke anak cucunya. Nah, apalagi kan Cendana ini punya banyak anak perusahaan ya. Hitungannya mereka cukup hebat lah buat bertahan sampai sekarang. Walaupun kesannya terkadang gak adil karena mereka halalin segala cara supaya bisa berkuasa. Makanya menurut gue, hal ini jadi tantangan tersendiri buat Indonesia. Mau maju dengan kejujuran dan skill yang mumpuni, atau mau terus bergantung dengan uang dan kekuasaan supaya jadi kayak keluarga Cendana yang bisa buat orang dan pemerintah itu tunduk sama mereka. Coba, kalau menurut lu seberapa kuat sih keluarga Cendana? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dari pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.